Halo, kita masuk episode pertama Cerita Rasa dari Biru Langit. Kemarin aku agak sedikit bingung di episode pertama ini aku masukin apa ya. Tapi yang dominan terlintas di kepalaku adalah hal-hal yang terjadi di tahun lalu. Ya, di 2023. Sesuai dengan judul, Menjadi Dewasa. Aku nggak tahu aku termasuk terlambat atau gimana. Cuma yang aku rasain, aku tuh dituntut dewasa dan lebih ngerti arti kehidupan itu di tahun 2023. Di tahun 2023 itu aku dihajar dengan banyak kenyataan yang kalau aku ceritain itu lumayan banyak sad endingnya. Diawali dengan awal tahun pada saat itu, aku ditinggal pergi papa untuk selama-lamanya. Sosok orang yang sudah aku anggap sebagai rumah tak bersuara. Kenapa gitu? Karena papa lumayan introvert dan aku yang mengambil dari introvertnya juga sih. Background keluarga aku tuh nggak yang cemara-cemara amat. Cuman kita utuh, tapi dalam keluarga itu lumayan kaku karena jarang ada canda dan tawa dan keterbukaan satu sama lain. Kita di rumah juga seakan-akan dituntut untuk menghadapi problem sendiri-sendiri. Dari kecil aku gak pernah banyak cerita tentang kehidupan aku ke mama dan papa. Dan mereka juga gak pernah kepo. Bisa dibilang aku gak pernah curhat ke mereka. Tapi ya kalau masalah berbagi pengalaman itu aku lebih dekatnya sama papa. Beliau lebih sering ceritain pengalaman hidupnya semasa dia masih muda. Dan aku sebagai pendengar yang baik, ya happy aja denger dia cerita, meskipun ceritanya itu-itu aja, cerita yang sama, tapi aku happy banget. Kenapa tadi aku bilang sebagai rumah tak bersuara? Jadi ketika masih ada papa, aku lumayan sering meluk papa. Ketika aku ada problem dalam dunia cinta, kerjaan, dan lain-lain yang kadang menumpuk di kepalaku, obatnya hanya satu, meluk perut papa yang buncit. Ya, aku gak cerita sih masalah aku apa ke dia. Tapi waktu aku meluk dia rasanya tuh tenang aja. Ketika pulang ke papa, meluk papa tuh kayaknya rasanya enak banget, kayak ada tempat pulang gitu. Meskipun kadang hanya duduk berdua diam nih di depan TV nonton berdua tanpa ngobrol apa-apa, kita fokus nonton aja tuh rasanya kayak udah enak aja, adem aja. Kita tuh kayak sefrekuensi tapi dalam diam. Aku harap teman-teman ngerti rasanya tuh gimana. Menerima kenyataan kalau beliau udah nggak ada tuh rasanya kayak marah banget sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan ambil beliau? Kenapa sih Tuhan ambil papa? Aku jadi sosok kehilangan arah pada saat itu. Aku jadi orang yang berlarut-larut dalam kesedihan. Aku kecewa, aku marah sama Tuhan. Semuanya di luar kendali. Ditambah lagi setelah kepergian papa, finansial perekonomian menjadi kacau. Aku dituntut untuk kerja ekstra pada saat itu. Dan ditambah lagi mama yang masih belum menerima kenyataan dengan pergian papa. Dan ya, kita pada saat itu fase-fase yang kayak kaget dengan kenyataan. Kaget dengan apa yang terjadi dengan keluarga kita saat ini. Apa yang harus kita lakukan. Itu buat aku jadi harus muter otak lagi aku harus gimana. Semuanya di luar kendali. Aku gak bisa profesional dengan apa yang ada di dalam hidupku. Aku jadi orang yang sensitif di dunia kerja. Aku jadi orang yang mudah marah. Tapi seketika Tuhan hadirin sosok seseorang yang aku anggap bisa gantiin sosok papa pada saat itu. Menurut aku sosok orang yang berbeda dari papa sebenarnya. Dia orangnya extrovert dan sangat friendly, lumayan dewasa. Aku awalnya ngerasa gak akan nyambung sama dia, karena sifatnya kemungkinan bisa buat aku tuh gak nyaman. Tapi ternyata aku salah. Dia adalah orang yang pertama mendengarkan aku banyak berbicara dan bercerita. Aku ngerasa sama dia, aku bisa senyaman itu bercerita. Pada saat itu aku menganggap bahwa badai besar yang aku lalui sudah berakhir. Dan sekarang Tuhan gantiin dengan pelangi yang indah. Tapi aku lupa. Ternyata manusia bisa berubah dan hilang ya. Dan iya, kalian benar. Tebakan kalian benar. Dia berada di fase itu. Dia berubah dan hilang.
pada fase ini, aku bukan biru yang merengek-rengek marah. Aku bukan biru yang kecewa. Aku bukan biru yang waktu kehilangan papa. Aku pada saat ini lebih bisa ngontrol diri aku. Aku udah capek rasanya dengan rasa patah, sedih, kecewa, marah. Aku udah capek dengan itu semua. Aku udah pasrah sama Tuhan. Entah kenapa pada saat itu aku jadiin Tuhan tempat pulang. Aku ngerasa aku gak akan jadiin manusia sebagai tempat aku pulang. Saat itu aku ubah semuanya. Aku jadiin Tuhan tempat aku pulang. Rasanya tuh beda banget. Yang dulunya aku sosok biru yang kehilangan arah dan berlarut dalam sedih, sekarang aku bukan biru yang seperti itu. Aku jadi sosok yang lebih mengontrol diriku dan bisa dibilang sedikit tenang. Aku mulai membuat pikiran positif dalam pikiranku. Aku isi semua dengan hal positif. Di akhir tahunku, aku selesai dengan dia dengan cara yang tidak aku mengerti. Hingga detik ini, aku tidak tahu. Dia hanya bilang kalau dia hampa aja sama aku. Aku merasa dicampakkan. Kita memang punya masalah sebelumnya. Cuman kalau dipikir masalah itu kecil, dan kalau kita ketemu berbicara dengan baik, aku rasa itu akan selesai dengan baik. Dia berubah menjadi orang yang tidak menginginkan aku lagi. Aku sudah berusaha untuk mengajak dia berbicara dengan baik, tapi dia menolaknya. Sampai di akhir, aku membiarkan dia sendiri dengan pikirku. Mungkin dia butuh waktu sendiri. Dan pesan terakhirku adalah, jika kamu ingin mengakhirinya, kamu bicara aja langsung ketemu aku di sini. Dan dia mengiyakan itu. Aku menunggu dia datang dengan masih menganggap bahwa hubungan kita belum berakhir. Aku berusaha mengisi pikiranku dengan hal positif dan mendoakan dia dengan kalimat positif, dengan harap semua akan baik-baik saja. Tetapi aku harus menerima kenyataan baru, mengetahui dia selama ini ada di sini, tapi dia tidak memilih untuk menemui aku. Tapi aku masih berpikir, mungkin dia masih butuh waktu untuk sendiri, dan aku terus mendoakan dia. Semoga Natal tahun ini dia tetap merasa bahagia ya. Aku dipatahkan kembali dengan kenyataan harus melihat foto mesra dia dengan wanita lain. Dan aku dipatahkan kembali dengan pesan singkat dari orang yang tidak aku kenal yang mengatakan bahwa kasihan ya kamu selama ini. Kamu itu hanya sebagai bahan taruhannya aja. Aku hancur di awal tahun. Aku hancur juga di akhir tahun. Tapi di sini aku menemukan titik terbaikku. Aku menjadi biru yang tidak berlarut dalam marah. Aku menjadi biru yang tidak berlarut dalam kecewa. Aku menjadi biru yang tidak berlarut dalam sedih. Bahkan ketika aku menerima kenyataan pahit yang dia lakukan kepadaku di akhir tahun itu, aku tidak sedikit pun marah, bahkan benci sama dia. Mungkin kecewa iya. Aku belajar mengontrol semua rasaku agar aku tidak menjadi biru yang jahat. Aku akhirnya menemukan tempat pulangku, yaitu Tuhanku. Aku belajar menurunkan egoku. Aku belajar bisa bijak dalam masalahku. Aku belajar untuk mengasihi musuhku. Aku belajar berdamai dengan keadaan. Kadang kita gak ngerti cara Tuhan jawab doa kita. Tuhan hadirkan badai dalam hidup kita, dan Tuhan datang untuk meredakan badai itu. Tapi kadang kita harus menerima kenyataan kalau misalnya Tuhan itu datang bukan untuk meredakan badai itu, tapi yang Tuhan redakan adalah diri kita. Kita adalah orang yang tenang di tengah badai.